Halo semuanya, suaraku kedengaran jelas? Halo? Suaranya terdengar, teman-teman? Terdengar, Kak. Dengar ya. Oke, share screen-nya juga udah kelihatan ya? Udah? Udah. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya buat pembahasan tryout reguler bahasa Inggris untuk kelas 9 nih tryout yang udah teman-teman kemarin kerjain gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Isfahan Salubis, pengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di EduLab. Nah, jadi hari ini kita akan membahas 20 soal ya teman-teman, bahasa Inggris kelas 9 yang aku juga udah kerjain. Ini most of them itu adalah tentang certainty, uncertainty, terus asking for repetition, sama ada juga text prosedur ya, udah masuk ke bagian text prosedur juga. Walaupun nanti seingat aku untuk text procedure akan di develop lagi ya, akan dikembangkan lagi gitu pengetahuannya tentang text procedure. Kita mulai ya. Sorry, settingan page-nya. Oke. Sekarang kita mulai ya. Kita lihat soal nomor 1. Jadi ini ada percakapan antara Mrs. Alexa sama Mr. Jeremy gitu ya. Dia bilang seperti ini, if my student doesn't know that today I actually stay in this room, will he come here to check whether I'm here or not? Mr. Jeremy-nya bilang, I can't say that for sure. Nah, itu maksudnya apa ya teman-teman? Maksudnya itu di sini ada pertanyaan ya yang diajukan dari Mrs. Alexa ke Mr. Jeremy gitu ya. Pertanyaannya seperti ini. If my student doesn't know that today I actually stay in this room, jika ya, if my student, siswa saya doesn't know, tidak tahu, that today I actually stay in this room, bahwa hari ini saya sebenarnya stay atau berdiam di ruangan ini, will he come here to check whether I'm here or not? Dia bakal datang nggak ya ngecek saya hari ini di sini atau enggak gitu. Gitu yang ditanya Mrs. Alexa. Kalau siswa saya nggak tahu saya di sini, dia bakal ngecek nggak ya gitu. Terus kata Mr. Jeremy, I can't say that for sure katanya. Saya nggak bisa pastiin sih katanya kayak gitu ya. Kita lihat sekarang soalnya. The expression that is used to express certainty or uncertainty is, nah di sini ditanya, expression that is used to express certainty. Ekspresi atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan kepastian or uncertainty, ketidakpastian adalah, nah di sini kita lihat ya teman-teman, aku udah tulis, ada dua nih, ada expression of certainty atau ungkapan kepastian dan expression of uncertainty atau ungkapan ketidakpastian. Ungkapan kepastian contohnya misalnya sure, pasti, certain itu juga pasti, no doubt, tidak ada keraguan, absolutely, pasti, dan definitely itu juga pasti artinya. Jadi dia sebenarnya artinya semuanya pasti gitu ya. Cuma nanti ada namanya jabatan kata teman-teman atau letak kata yang berbeda. Itu nanti dipelajari di tingkat SMA. Berikutnya ada uncertainty atau ketidakpastian. Contohnya apa? I have a doubt. Saya ragu. I'm not sure. Saya tidak yakin. Maybe, mungkin. Perhaps dengan probably itu juga sama ya teman-teman. Ini tiga-tiganya. Ini artinya adalah mungkin. Ya, cuma ada tingkatan yang berbeda-beda ya. Ada yang yakin, ada yang mungkinnya 0 sampai 30%, 50 sampai 70%, sama 90 sampai 100%. Tapi itu rasanya teman-teman belum perlu tahu yang sampai di situ, tapi teman-teman harus tahu bahwa maybe, perhaps atau probably itu adalah the expression of uncertainty, ungkapan ketidakpastian yang menyatakan mungkin. Nah, kita lihat sekarang di soalnya, manakah di bawah ini ungkapan yang menyatakan kepastian atau ketidakpastian? Yang pertama, ini kayaknya I-nya nggak ada ya seharusnya. If my student doesn't know, itu bukan ya. Kita lihat di situ nggak ada kata yang kepastian atau ketidakpastian. Di sini ada kata if ini artinya kalau,
Nah, tapi if ini masuknya nanti ke kausatif teman-teman ya, atau ada prasyarat dari sebuah kejadiannya, itu juga nanti ada di tingkat SMA. If itu artinya jika, kalau ya. Jadi dia ada hubungan kausalitas, bukan certainty atau uncertainty, tapi hubungan jika maka gitu ya. Berikutnya yang B ini I actually stay in this room, ini sama, artinya I actually stay in this room, saya sebenarnya berdiam di ruangan ini. Tentu tidak ada ungkapan certainty atau uncertainty. Yang ketiga, will he come here to check whether I'm here or not? Akankah dia datang ke sini untuk memeriksa apakah saya di sini atau tidak? Ini pertanyaan ya teman-teman ya, bukan ungkapan certainty dan uncertainty. Yang terakhir, I can't say that for sure. Saya nggak yakin bisa memastikan itu. Nah, jawabannya yang D ya teman-teman. Ini jawabannya yang benar adalah yang D. Kita lihat di situ ada kata sure. Sure ini artinya yakin. Nah, tapi di depannya dibilang I can't say. Saya tidak bisa bilang secara pasti. Atau kalau bahasa Indonesia kita bisa bilang saya nggak jamin deh gitu. Saya tidak bisa menjamin gitu ya. Jadi di situ ada ungkapan expression of uncertainty ya, bukan expression of certainty. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita selesai nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Ya, di sini ada conversation between Zelva and Mafira. Ada pembicaraan antara Zelva sama Mafira. Zelva bilang seperti ini, what do you think about Anne? Is she getting better from her disease? Gimana pendapatmu tentang Anne? Apakah dia membaik dari penyakitnya? Terus Mafira bilang, I don't think she is, katanya. I don't think she is. Nah, terus di pertanyaannya seperti ini, from the dialogue above, we know that, dari percakapan di atas kita tahu bahwa, nah jadi apa nih teman-teman yang bisa disimpulin dari percakapan antara Zelva sama Mafira? Kita lihat dulu ya, ada di sebelah kanan aku udah tulis beberapa kata yang teman-teman bisa cari artinya. Kita akan cari artinya bersama-sama untuk bisa lebih mengerti lagi soal ini dan menjawabnya ya. Yang pertama, I don't think so. I don't think so. Artinya apa ya? I don't think so itu artinya kayaknya enggak deh gitu ya. Ini artinya sepertinya tidak. Atau menurutku tidak. Itu artinya ya, I don't think so. Kayaknya enggak deh. Contohnya kayak gimana ya? Misalnya kalau kita nanya nih gitu ya ke teman gitu, kita teman bertiga gitu, aku nanya ke teman aku, dia kabarnya dia katanya lagi bersedih ya? I don't think so. Gitu, enggak deh kayaknya gitu ya, maksudnya I don't think so gitu. Berikutnya ada uncertain. Uncertain itu tidak pasti. Oke, ini ada an. An ini teman-teman kalau disatukan dengan kata sifat, dia punya arti negatif ya. Jadi kalau certain sendiri artinya pasti, uncertain artinya tidak pasti. Sama seperti necessary. Necessary itu artinya penting. Unnecessary artinya tidak penting. Contohnya seperti itu ya. Berikutnya ada encourage. Encourage ini artinya menyemangati. Oke, to get better artinya membaik. Atau kalau teman-teman lebih nyaman, kita nggak usah pakai to ya juga nggak apa-apa. Get better itu artinya membaik, seperti itu ya. To itu nanti ada alasannya disebut dengan infinitive. Oke, itu teman-teman akan pelajari nanti di tingkat SMA. Gitu. Nah, kita lihat di sini ya. From the dialogue above, we know that dari percakapan di atas kita tahu bahwa yang pertama, Mafira is sure that Anne is getting better. Mafira yakin Anne itu membaik. Nah, kalau yakin teman-teman, seharusnya dia mengungkapkan expression of apa? Expression of certainty. Nah, tapi dari dialognya di sini kita tahu Mafira bilang I don't think she is. I don't think she is. Saya rasa enggak deh. Gitu. Nah, ini teman-teman, satu paket ini adalah expression of uncertainty. Ini adalah ungkapan keraguan, ungkapan ketidakpastian gitu ya.
expression of uncertainty. Jadi jelas bahwa yang A ini keliru. Yang B, Mafira doesn't know anything about N. Mafira nggak tahu apa-apa tentang N. Nah, hati-hati ya teman, bedain I don't know dengan I don't think so atau I don't think she is. Gitu ya. Kalau I don't think she is, dia punya satu informasi, mungkin dia pernah lihat atau mungkin dia pernah dengar dari orang lain gitu ya. Bahwa ini kayaknya dia belum membaik deh gitu. Nah, tapi kalau dibilang doesn't know anything, itu artinya adalah nggak tahu apa-apa. Oke, jadi kita bedain tahu sedikit atau kira-kira tahu sama nggak tahu apa-apa ya. Jadi yang B bukan jawabannya. Yang C, kita lihat Mafira feels uncertain that Anne is getting better. Mafira merasa tidak yakin bahwa Anne membaik kabarnya. Nah, ini yang benar ya, karena tadi kita lihat dia mengucapkan satu expression of uncertainty, yaitu I don't think she is. Nah, yang terakhir, ini juga keliru ya, Mafira wants to encourage Zelfa. Mafira ingin menyemangati ya, tadi kita udah setuju, encourage artinya menyemangati. Mafira ingin menyemangati Zelfa. Nah, ini juga keliru ya, salah, karena di situ tidak ada kalimat menyemangati. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman di soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor, ya jadi jawabannya C ya. Kita lihat di soal nomor 3. Nah, ada pertanyaan, ini ada pembicaraan lagi, conversation between Ida and Philly. The question is, the underlined sentence is used to express. Nah, jadi Ida bilang seperti ini, are you sure that they will help me? Kamu yakin nggak ya mereka bakal bantu saya? Itu ya artinya ya. Are you sure? Sure artinya yakin, teman-teman. That itu artinya bahwa. They itu mereka. Will itu akan. Help membantu me saya. Nah, jadi teman-teman kalau ngerjain soal bahasa Inggris jangan panik dulu sama kata-katanya. Coba dibaca satu persatu. Oke, coba dibaca satu persatu. Kalau kuncinya di materi ini, materi tentang expression of certainty and uncertainty, yang penting itu kata-kata seperti ini ya, sure misalnya. Nah, jadi teman-teman jangan, kalau misalnya nggak ngerti, jangan di skip semuanya tuh gitu. Aduh, ini saya udah nggak ngerti, saya skip aja. Nah, jangan kayak gitu ya, baca dulu, pasti ada yang bisa dimengerti. Nah, aku kembali lagi, are you sure that they will help me? Apakah kamu yakin mereka akan bantu saya? Philly bilang, I'm sure about that, katanya. Saya yakin, katanya kayak gitu. Nah, kita jangan lupa ya, kita recall. Recall itu artinya ingat kembali ya teman-teman. Tadi kita udah bahas tentang expression of certainty dan expression of uncertainty. Nah, kalau expression of certainty, contohnya ada sure, certain, no doubt, absolutely, definitely, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada juga expression of uncertainty seperti doubt, I'm not sure, maybe, perhaps, dan probably. Nah, the underlined word is used to express. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang C, yaitu expression of certainty. Nah, kalau uncertainty artinya ketidakpastian, disagreement ini artinya tidak setuju. Oke, disagreement artinya tidak setuju. Suggestion ini artinya saran, teman-teman. Oke, jadi jangan sampai nggak tahu lagi ya kalau misalnya udah ada di soal UN atau soal tryout, aduh disagreement apa, suggestion apa, jangan terkecoh ya karena disagreement itu artinya tidak setuju atau ketidaksetujuan sebenarnya ya, bantahan gitu ya. Bantahan atau juga sangkalan, suggestion itu artinya saran. Jadi ini di underline word sudah jelas sekali, itu adalah expression of certainty, yaitu kunci jawabannya huruf C. Nah, kita lihat nomor 4. Ya, soal nomor 4, pertanyaannya seperti ini. Which of the following sentence is the expression of asking certainty? Asking certainty. Kita lihat dulu teman-teman. Asking itu artinya apa sih? Asking itu artinya ada 2. Arti umum yang pertama yang biasa kita tahu ya, ini artinya adalah bertanya. Yang kedua ini yang mungkin kurang umum, tapi kalau teman-teman sudah fluent atau sudah sering pakai bahasa Inggris, pasti sudah biasa juga. Asking itu artinya meminta. Oke, misalnya can I ask for your money? Boleh nggak saya minta uangnya gitu ya? Itu kalau meminta. Tapi kalau di SMP
Kita taunya sampai bertanya dulu aja ya. Jadi asking itu bertanya. Nah, maaf. Which of the following sentence is the expression of asking certainty? Yang manakah pernyataan atau kalimat di bawah ini yang menunjukkan atau yang mengungkapkan seseorang yang bertanya tentang kepastian atau pertanyaan soal kepastian. Nah, kita lihat ini gampang sekali sebenarnya teman-teman. Kita lihat ya, kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Oke, so question sentence itu ended with question mark. Tanda tanya. Kalimat berita diakhiri tanda titik. Oke, kalimat seru diakhiri dengan tanda seru. Nah, jadi ini mudah sekali ya. Which of the following sentence is the expression of asking certainty atau menanyakan kepastian? Ya jelas yang akhirnya pakai tanda tanya, yaitu yang A. Gitu ya. Tiara, are you sure? Kamu yakin nggak? Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, Tiara, are you sure? Tiara, kamu yakin nggak? Gitu kira-kira ya. Nah, next. Kita masuk ke soal nomor 5. Kita lihat, which of the following sentence is the response of certainty? Manakah kalimat di bawah ini yang merupakan respon atau jawaban gitu ya terhadap kepastian atau keyakinan. Nah, manakah jawabannya? Jadi teman-teman nanti harus udah bisa bedain ya, apa itu certain, apa itu certainty. Kalau certain itu artinya yakin atau pasti. Ini jabatan katanya teman-teman adjective atau kata sifat. Nah, tapi kalau certainty itu kepastian atau keyakinan. Jabatan katanya kata benda. Ya, certainty itu kata benda. Nah, tapi again itu nanti teman-teman akan pelajari lagi di tingkat yang lebih lanjut ya soal part of speech atau jabatan kata. Nah, kita lihat. Yang pertama, response of certainty. I'm not so sure about that. Saya nggak begitu yakin tentang itu. Ini jelas expression of uncertainty karena ada sure tapi ada not di depannya. Jadi tidak pasti ya. Ini expression of uncertainty. Oke. Yang kedua, I know you are really certainty. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, bahwa I know you are really certainty. Gitu. Ini salah ya teman-teman, karena kalau setelah are itu harusnya adalah kata sifat. Kalau dalam hal ini seharusnya I know you are really certain, bukan certainty. Jadi ini juga salah ya. Berikutnya yang ketiga, I'm certain about that. Nah, ini baru yang benar ya, bukan I'm certainty kan dia bilangnya ya, I'm certain about that. Saya yakin tentang itu. Nah, jadi jawabannya yang C. Kalau yang D itu salahnya karena itu again sama kayak yang A, ini adalah expression of uncertainty atau ungkapan ketidakyakinan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita udah sampai nomor 5, udah seperempat jalan. Nah, teman-teman boleh tarik nafas dulu, mungkin boleh meregangkan badannya dulu ya, karena kita masih ada 15 soal lagi untuk dibahas. Oke, sekarang kita coba nih nomor 6. Ya, ini sudah masuk ke materi asking for repetition atau meminta pengulangan ya. Kayak tadi kan aku udah bilang ya, asking itu ada dua, ada bertanya, ada meminta. Nah, kalau kita bilang asking for repetition, itu artinya bukan meminta, artinya bukan bertanya, tapi itu artinya meminta. Oke. Sebentar. Ada gangguan koneksi sebentar.
Oke, teman-teman ya, sorry tadi ada gangguan sinyal. Kita lihat ya. Sekarang ke soal nomor 6 ya. Ini asking for apa tadi? Asking for repetition ya, atau meminta pengulangan. Nah, kita lihat ada conversation, percakapan antara Asdar dengan ibunya Bella. Gitu ya. Asdar bilang seperti ini, "Hello, can I speak with Bowo?" Terus ibunya Bella bilang, "Can you repeat that again, please? Can you repeat again, please? Hello, can I speak with Bowo?" Halo, bisakah saya berbicara pada Bowo? Ibunya Bella bilang, "Can you repeat again, please?" Bisa diulang, bisa tolong diulang, karena mungkin ibunya nggak kedengeran ya. Nah, kita bilang seperti ini. Kita ditanya seperti ini. From the conversation, it can be concluded that. Nah, jawab dulu pertanyaan ini ya. What do repeat and to catch mean? Repeat ini artinya mengulang, teman-teman. Mengulang. Oke, kalau to catch gimana? Kita lihat nanti. Opsinya ya, yang pertama, Asdar didn't catch what Bella's mother said. Asdar tidak menangkap atau tidak mendengar apa yang diucapkan ibunya Bella. Nah, to catch di sini artinya bukan cuma menangkap ya teman-teman. Jadi kalau to catch itu arti nomor satunya ya, kalau teman-teman lihat di dictionary atau di kamus, arti pertamanya pasti to catch itu menangkap. Ya misalnya menangkap hewan gitu ya, to catch an animal gitu, atau to catch a bee gitu misalnya, menangkap lebah gitu. Nah, tapi di sini maksudnya bukan menangkap yang kayak gitu, tapi lebih ke menangkap pembicaraan gitu ya. Jadi di sini Asdar didn't catch, dia nggak begitu mendengar, nggak begitu menangkap apa yang dibilang ibunya Bella. Nah, apakah itu benar? Nah, jelas itu salah ya, karena di sini bukan Asdar yang tidak mengerti. Asdar kan telepon, "Halo, bolehkah saya bicara pada Bowo?" Ibunya Bella yang bilang, "Boleh tolong ulang nggak?" Nah, berarti bukan Asdar yang didn't catch what Bella's mother said. Jadi ini keliru ya. Berikutnya, Bella's mother didn't catch what Asdar said. Nah, ini kira-kira yang paling benar ya teman-teman ya. Bukan kira-kira, ini yang paling benar ya. Karena Bella's mother didn't catch what Asdar said. Ibunya Bella nggak begitu nangkep apa yang Asdar bilang. Makanya ibunya Bella tadi asking for repetition atau minta pengulangan. Yang C, Asdar is asking for repetition, itu sudah tentu salah ya. Ibunya yang minta, ibunya Bella. Yang D, Bella's mother was really not clear. Ibunya Bella tidak jelas suaranya ya maksudnya. Nah, ini juga keliru ya. Ibunya Bella merasa suara Asdar yang tidak jelas. Jadi seharusnya yang tidak jelas adalah di sini suaranya Asdar. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Bella's mother didn't catch what Asdar said. Nah, kakak lanjutin ya. Sekarang ke soal nomor 7. Kita lihat ya soal nomor 7. Which one of the following sentence is asking for repetition? Yang mana kalimat di bawah ini yang menanyakan atau meminta, kalau tadi bahasa kita ya, meminta pengulangan. Mana nih yang minta pengulangan di bawah ini? Nah, kita belajar dulu ya teman-teman. Di sebelah kanan ada sentences used to ask for repetition, atau kalimat yang digunakan untuk meminta pengulangan. Yang pertama ada, "Could you say that again please?" Bolehkah kamu mengucapkannya ulang? Boleh tolong ucapin ulang, atau boleh tolong bilang sekali lagi gitu. Yang kedua, "What was that again?" Apa tadi bilang apa? Nah gitu ya. Kalau what was that again itu lebih informal ya, mungkin di percakapan sehari-hari. "What was that again? Tadi ngomong apa?" Gitu. Kalau yang C, "Sorry, I didn't catch that." Maaf, saya nggak nangkap tadi kamu bilang apa, atau maaf saya nggak dengar tadi. Gitu. Kalau yang 4, "Could you speak up please?" Boleh agak dikencengin suaranya. Yang E, "I beg your pardon." I beg your pardon. Ini I beg your pardon sebenarnya di banyak tempat digunakan ya teman-teman. Tapi memang lebih sering digunakan kalau kita nggak mendengar pembicaraan lawan bicara kita. "I beg your pardon." Maaf tadi ngomong apa, seperti itu ya. Tapi kalau arti harfiahnya atau arti kata per kata, I beg your pardon, itu artinya sebenarnya saya minta maaf gitu ya. Kayak excuse me artinya sebenarnya izinkan saya atau permisi gitu. Tapi kalau kita nggak dengar, kita juga boleh bilang I beg your pardon atau excuse me gitu. Nah, manakah di bawah ini yang menanyakan pengulangan gitu ya? Yang pertama, "Sorry, I'm not sure." Maaf, saya nggak yakin. Nah, jelas ini bukan ya. Ini tadi jangan sampai teman-teman bingung ya antara materi expression of certainty and uncertainty sama asking for repetition. Nah, "Sorry, I'm not sure." Ini materinya tadi ya. Ini expression of uncertainty. Maaf, saya nggak yakin. Gitu. Ini expression of
uncertainty. Yang kedua, sorry, I beg your pardon, ma'am. Maaf, maaf, boleh diulang, Bu, misalnya. Seperti itu. Nah, jadi kita lewat dulu, kita lihat yang lain, mana tahu ada yang lebih tepat. Yang C, I'm uncertain. Saya nggak yakin. Ini sama ya, ini juga sama, nggak usah diulang lagi ya. Ini sama kayak yang di atas, expression of uncertainty. Yang D, nah ini yang nggak ada hubungannya ya, I'm really admiring it. Admiring it, admire, ini dari kata to admire, ini artinya mengagumi. Jadi jawabannya yang B ya. Sorry, I beg your pardon, ma'am. Maaf, gitu ya. Kalau I beg your pardon artinya. Tapi kalau dalam sebuah percakapan, sama I beg your pardon artinya maaf, boleh tolong diulangi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita udah sampai soal nomor 7. Sekarang kakak lanjutin lagi ke soal nomor 8. Ya, kita baca lagi pertanyaannya. Which of one of the following sentence is asking for repetition? Sama ya kayak yang tadi, manakah di bawah ini, kalimat di bawah ini yang menanyakan atau meminta pengulangan. Kita lihat ini kakak udah buat yang bagian duanya. Ya, tadi kan kita udah belajar beberapa kalimat, sekarang ada beberapa kalimat lagi ya. Yang pertama, excuse me. Itu artinya ada banyak dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman lagi di railway gitu, bukan di railway-nya, maksudnya lagi di station, misalnya lagi di stasiun gitu, terus lagi berhimpit-himpit dengan yang lain gitu ya. Kita udah nyampe di station kita mau keluar, tapi pintunya keblok sama orang-orang, kita bisa bilang excuse me gitu ya, permisi, saya mau lewat gitu. Nah, atau kalau teman-teman offended atau tersinggung sama perkataan orang lain, kita juga bisa bilang excuse me gitu. Gimana tadi gitu kan, misalnya kalau dibilang you're not capable of doing this gitu, kamu kan nggak mampu ngelakuin ini, kita bisa bilang excuse me gitu. Nah itu juga bisa bilangnya, tapi ini sekali lagi itu bentuknya percakapan sehari-hari ya, dan itu lebih ke sarkasm. Yang ketiga yang benar-benar maksudnya excuse me adalah kalau kita benar-benar nggak dengar gitu ya. Misalnya lagi di telepon atau misalnya lagi di sebuah pertemuan gitu, ada banyak orang yang berbicara, kita mau bicara sama atasan kita mungkin, atau kita mau bicara sama teman kita nggak dengar, kita bisa bilang excuse me gitu, saya tidak sorry gimana tadi gitu kalau bahasa kita mah ya. Nah jadi excuse me itu adalah salah satu bentuk asking for repetition. Yang kedua, could you repeat what you said? Kamu boleh nggak diulang tadi apa yang kamu bilang? Itu juga kalimat yang digunakan untuk meminta pengulangan. Yang ketiga, could you speak louder please? Bisa nggak bicara lebih kuat? Ini sama kayak tadi kalau di slide sebelumnya, could you speak up please gitu. Ini sama dengan could you speak louder please gitu. Yang keempat, could you speak more slowly please? Bisa nggak berbicara lebih lamban? Jadi ingat ya, kalau louder itu lebih kuat, kalau slowly itu lebih pelan. Lebih pelan maksudnya pace-nya ya, kecepatan berbicaranya. Tapi kalau louder itu lebih ke volume gitu ya, volumenya terlalu kecil mungkin, boleh bicara lebih kuat nggak? Oke, itu kalimat-kalimat untuk menanyakan atau meminta pengulangan. Nah, kita lihat ya kalimatnya di dalam pilihan. Do you understand what you said? Do you understand what you said? Understand ini artinya mengerti, teman-teman. Understand ini artinya mengerti. Say ini dari kata say ya. Say ini verb 2-nya atau past form, bentuk masa lampau dari say. Do you understand what you said? Apakah kamu mengerti yang kamu bilang? Nah, jelas ini bukan asking for repetition ya. Berikutnya, yang B, could you repeat what you said? Boleh tolong ulang apa yang kamu bilang? Nah, sementara ini yang paling benar ya. Kita lihat apakah ada yang lebih benar lagi. Yang C, yes please. Oke, tolong gitu ya. Misalnya, do you want more water? Gitu. Kamu mau minum lagi gitu? Yes please. Gitu. Ya silakan gitu. Ya tolong biar bisa dituangin lagi. Yang E, yang D, sorry, gimana? Gitu ya. Kalau dalam bahasa kita sorry, gimana? Gitu. Dan itu bukan asking, ini bukan bentuk asking for repetition ya teman-teman, karena ini banyak sekali hal yang bisa kita pakai dengan sorry. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, jawaban yang benar itu adalah yang B. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 9. Nomor 9 ini ada cerita yang agak panjang ya. Ini soalnya percakapannya dipakai untuk dialog nomor 9 dan dialog nomor 10.
Kita lihat ini ada pembicaraan ya, conversation between Renggana and Hillary. Pembicaraan antara Renggana dan Hillary. Gitu ya. Renggana bilang seperti ini. Do we have a plan to visit an art gallery next holiday? Do we have a plan to visit an art gallery next holiday? Plan ini artinya rencana. Oke. Rencana ya teman-teman, mau punya rencana apapun, mungkin rencana bisnis kita juga sebutnya namanya business plan ya, atau rencana bisnis gitu. Atau misalnya mau pergi ke pantai, punya rencana buat liburan, kita juga bilangnya plan. Berikutnya kalau visit ini artinya mendatangi atau mengunjungi. Oke, mendatangi atau mengunjungi. Art gallery itu artinya galeri seni. Oke, next holiday, next artinya berikutnya holiday, pasti teman-teman udah tahu ya artinya liburan. Jadi do we have a plan to visit an art gallery next holiday? Apakah kita punya rencana untuk mengunjungi galeri seni liburan berikutnya? Terus Hillary bilang, sorry, what did you say? It's very noisy here. Gimana? Katanya apa tadi yang kamu bilang? Ribut banget di sini, katanya kayak gitu ya. Noisy, ini artinya ribut ya atau berisik. Lalu Renggana bilang, I said, do we have a plan to visit an art gallery next holiday? Tadi saya bilang, apakah kita punya rencana untuk mengunjungi galeri seni liburan berikutnya? Renggana bilang, Hillary bilang, yes, my dad told me to visit an art gallery next holiday. Ya, ayah saya bilang ke saya untuk mengunjungi galeri seni liburan berikutnya. Terus Renggana bilang, is that true? Katanya. Bener nggak? Atau mungkin lebih tepatnya beneran gitu ya kalau kata orang kita mah. Terus kata Hillary, yes it is katanya. Kata Renggana, thank you. Terima kasih katanya gitu. Nah, from the conversation above, it can be concluded that. Nah, conversation tadi kita udah tahu ya teman-teman, artinya percakapan, above artinya di atas, concluded ini artinya disimpulkan. Oke, apa yang bisa dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa gitu ya. Apa ini yang bisa disimpulkan? Yang pertama, Renggana was asking for clarification. Renggana meminta klarifikasi. Klarifikasi, mungkin teman-teman udah banyak tahu ya gitu kata klarifikasi. Mungkin kalau nonton TV atau lihat berita udah sering dengar kata klarifikasi. Klarifikasi itu artinya membenarkan atau membenarkan ya atau meluruskan apa yang terlihat salah atau tidak benar. Gitu. Nah di sini Renggana tidak ada ya menanya soal klarifikasi gitu. Berikutnya yang B, Hillary was expressing gratitude katanya. Hillary was expressing gratitude. Gratitude itu artinya rasa syukur. Oke. Gratitude itu artinya rasa syukur. Di sini juga nggak ada ya ungkapan rasa syukur itu contohnya misalnya thank God atau thank you. Itu juga expression of gratitude. Di sini juga bukan Hillary ya yang bilang, kalaupun ada itu yang bilang Renggana ya terakhir saat tadi dia bilang thank you. Yang C, Renggana was asking and giving information. Renggana bertanya dan memberi informasi. Bertanyanya benar, tapi memberinya di sini ini salah ya. Ini false. Ya, karena Renggana di sini tidak ada memberikan informasi, Renggana di sini hanya bertanya saja. Itu Hillary yang memberikan. Nah, jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat yang D, Hillary was asking for repetition. Hillary meminta pengulangan, buktinya yang mana? Yang di baris kedua. Oke, di situ ada buktinya ya. Sorry, what did you say? Itu asking for repetition. Jadi kunci jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita bahas nomor 10. Nah, di sini baru kita ditanya, which statement is false katanya. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Nah, kira-kira mana yang salah dari pernyataan di bawah ini? Kita lihat ya. Yang pertama, Hillary and Renggana have a plan to go to art gallery. Katanya. Bentar.
Oke, kalau lanjutin lagi ya, maaf tadi ada gangguan suara, jadi harus pindah. Nah, kita lihat ya, which statement is false katanya. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Gitu ya. Nah, mana nih yang salah? Kita lihat. Yang A, Hillary and Renggana have a plan to go to art gallery. Hillary sama Renggana ada rencana nih untuk pergi ke galeri seni gitu. Nah, ini benar ya. Memang ada rencana mereka untuk pergi ke galeri seni. Yang B, Hillary's dad told him about the plan. Ayahnya Hillary memberitahu mereka tentang rencananya. Benar nggak? Benar ya, tadi kita lihat di sini katanya, yes, my dad told me, katanya. Ya, ayah saya bilang ke saya, katanya gitu. Jadi yang B juga tepat gitu ya, bukan statement yang salah. Yang C, Renggana and Hillary are going to the art gallery. Renggana dan Hillary pergi ke art gallery. Ini benar? Benar juga ya, karena are going to itu present continuous, artinya bisa dipakai untuk sesuatu yang di masa depan ya, di masa depan yang sudah terencana. Mereka akan pergi ke art gallery. Jadi itu juga tepat. Yang D, Hillary is not going to the art gallery. Nah, ini yang salah ya, bahwa di situ dibilang Hillary tidak akan pergi ke art gallery. Sedangkan kata orang tuanya mereka akan pergi ke art gallery. Jadi yang statement yang false adalah yang D, atau pernyataan yang salah itu yang D. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 11. Oke, kita sudah setengah jalan. Kita lihat sekarang soal yang nomor 11. Did you know that not all honey is pure? Katanya, did you know that not all honey is pure? Apakah kamu tahu honey ini artinya madu, teman-teman? Pure itu artinya murni. Oke, honey artinya madu, pure itu artinya murni ya. Madu kan banyak yang dicampur gula, dicampur air. Nah, apakah kamu tahu bahwa tidak semua madu itu murni? Nah, terus dia perkenalkan nih namanya Toka Honey katanya, madu Toka katanya. Benefitsnya ada 1, 2, 3 ya, ada banyak. Nah, kita nggak perlu fokus ke situ. Yang penting kita tahu di situ dia memberikan benefitsnya. Nah, kita lihat sekarang di soalnya ya, the writer presents the text in order to blah 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 people consume a product. Nah, teman-teman, mungkin ini ada beberapa kata-kata baru. The writer presents the text. Presents itu artinya menghadirkan. Ya, jadi penulis menghadirkan teks ini atau menulis ya lebih tepatnya menulis teks ini in order to ini artinya atau tebal artinya dengan tujuan. Oke, jadi penulis menghadirkan teks tersebut dengan tujuan dengan tujuan untuk people consume a product. Consume ini artinya mengonsumsi ya. Untuk apa ini teman-teman? Untuk inform, instruct, explain atau persuade. Nah, kita lihat ya. Kalau inform ini baru kita buat agak tebal. Nah, inform ini artinya menginformasikan, atau lebih luasnya lagi ini juga bisa artinya mengabarkan. Oke, berikutnya instruct. Instruct ini artinya memerintahkan. Explain ini artinya menjelaskan. Persuade ini artinya memengaruhi. Oke, jadi ada menginformasikan, mengabarkan, memerintahkan, menjelaskan, dan memengaruhi. Nah, kira-kira yang mana sih dia bilang bahwa tahukah kalian tidak semua madu itu murni? Terus tiba-tiba dia bilang ada toka honey ya, madu toka. Terus dia ngasih tahu nih benefitnya ada A, B, C, D, E. Kira-kira tujuannya apa ya? Untuk menginformasikankah, untuk memerintahkankah, untuk menjelaskankah, atau untuk memengaruhi?
Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang D, untuk memengaruhi orang-orang untuk mengonsumsi produknya. Makanya dia bilang, oh ini ada benefitnya ini, dan ini gitu. Nah, makanya jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Ini iklan ya, berita kalimat iklan. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 12. Heal wound and burns katanya. Heal wound and burns. Ada di atas ya tadi ya. Heal wounds and burns. What is the synonym of the underlined word? Heal, wound, and burns. Heal itu artinya mengobati. Ya, wound ini artinya luka. Burns ini artinya luka, tapi luka bakar. Sorry. Luka bakar. Ya, heal, wound, and burns, mengobati luka dan luka bakar. Manakah kata di bawah ini yang merupakan sinonim kata yang digarisbawahi? Nah, kata yang digarisbawahi itu ada kata heal. Ya, heal kita lihat definisinya menurut Dictionary Merriam-Webster, to make free from injury or disease katanya. To make free from injury or disease, untuk membebaskan seseorang dari injury, luka ya, luka atau celaka itu, or disease atau penyakit. Itu artinya heal atau menyembuhkan ya kalau bahasa Indonesia. Nah, di bawah ini yang mana nih yang sinonimnya? Kita lihat ya. Prevent, kita lihat dari yang bawah. Prevent, teman-teman, ini artinya mencegah. Misalnya, how to prevent someone from COVID-19. Bagaimana mencegah seseorang dari COVID-19. Oke. Berikutnya cause, ini menyebabkan. Contohnya adalah a virus named SARS-CoV-19 causes coronavirus pandemic. Tulis ya, misal a virus named SARS-CoV-19 causes COVID pandemic. Oke, di sini ada kata ini ya, ada kata causes. Ya, causes itu artinya menyebabkan. Berikutnya keep, keep itu artinya mempertahankan. Kalau dalam konteks kesehatan ya, kalau dalam sektor kesehatan, keep itu artinya mempertahankan. Kalau dalam konteks umum itu artinya menyimpan ya. Tapi kalau keep mempertahankan, misalnya we should keep our body healthy. Kita harus mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat gitu ya. Nah, kalau cure itu artinya menyembuhkan. Ya, jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Nah, ini sudah cukup jelas ya, jawabannya adalah yang A, cure ya, menyembuhkan, sama kayak heal, mengobati. Jadi jawabannya adalah yang A nih sih kunci jawabannya. Nah, kita masuk ke nomor 13. Nah, kita udah mulai buat resep nih ya, teman-temannya. Ada summer fruit pancakes. Nah, ini kalau di luar negeri sekarang lagi apa ya? Kalau di penjuru bumi utara ya, di Eropa, bulan-bulan seperti ini, bulan Agustus mau September, ini peralihan ya dari musim panas ke musim gugur gitu ya. Ke musim dingin. Gitu, peralihan dari musim panas nanti pelan-pelan beralih ke musim dingin gitu. Nah, ini pas banget ya, summer fruit pancake. Summer itu artinya musim panas ya teman-teman, musim yang mataharinya bersinar lebih lama daripada biasanya ya. Nah, kalau kita di Indonesia, karena kita di garis khatulistiwa, jadi nggak ada istilah summer-nya, kita cuma ada misalnya musim panas dan musim penghujan, misalnya kayak gitu. Nah, kembali lagi ke teksnya, di sini ada instruksi ya, atau teks prosedur. Nah, teks prosedurnya di sini ada ingredients, jadi ini struktur teks prosedurnya teman-teman. Ini summer fruit pancakes. Ini kita bisa bilang title, judul. Tapi di sini juga udah ada aim-nya ya. Udah ada aim, udah ada goals, tujuannya yaitu untuk ngebuat summer fruit pancakes. Berikutnya, di sini ada ingredients.
Sorry, tulisannya kurang bisa dibaca ya. Ada ingredients. Ingredients itu artinya bahan ya, teman-teman. Terus ada langkah-langkah ya atau method atau steps gitu ya. Di sini ada method atau steps. Nah, ini struktur teks prosedur ya, teman-teman. Tujuan, alat bahan dan tahapan gitu. Nah, kita lihat sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya ini soal nomor 13 ya. Soal nomor 13 bunyinya seperti ini. What do we do before add lemon juice and icing sugar? Apa yang kita lakukan ya sebelum menambahkan lemon juice, sebelum menambahkan air lemon dan icing sugar. Icing sugar itu kalau teman-teman tahu kayak donat, tahu nggak ya? Donat kentang gitu kan di atasnya suka ada gula. Tapi gula yang gula bubuk ya, gula yang sangat mudah cair di mulut. Nah, itu disebut dengan icing sugar. Ya, apa yang atau gula bubuk ya, icing sugar. Tapi ada juga yang bilang sugar powder. Ada yang bilang juga gula bubuk, sebenarnya sama aja ya. Add lemon juice and icing sugar. Apa yang kita lakukan sebelum itu? Nah, kita lihat tahap 2 ya. Di situ ada bilang add the lemon juice and icing sugar. Tapi sebelumnya kita ngapain? Kita lihat for the coulis, pour the raspberries with a splash of water. Nah, jadi ini sudah jelas ya teman-teman, ini sangat mudah. Jawabannya adalah yang D, pour the raspberries with a splash of water. Kita lihat kata kuncinya di sini ada before. Before ini artinya sebelum. Kalau after ini setelah. Ya, jadi ada before, ada after ya. Kita suka lihat juga tuh kalau di Instagram before after gitu ya, sebelum dan setelahnya. Nah, sekarang ini benar ya jawabannya D. Sekarang kita ke soal nomor 14. Soal nomor 14, blank 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 and set it aside. Step 1. Jadi kita lihat dulu ya. Whisk the flour, milk and eggs together with 15 ml of water until they form a smooth batter and set it aside. Set it aside. What does the underlined word refer to? Kita lihat, ini namanya materinya reference, teman-teman. Reference ya, atau rujukan. Nanti teman-teman akan belajar lagi, terutama buat masuk universitas, nanti di SMA ini akan ada juga tentang reference, tapi di teks yang lebih sulit lagi. Ini teksnya masih cukup sederhana. And set it aside. Lalu kita diamkan. Set it aside. It-nya di sini apa? Nah, aku kasih satu tools ya buat teman-teman. Coba tanya ke diri teman-teman ini. And set what aside? Apa yang tadi kita diamkan? Kan gitu ya. And set it aside. It-nya apa? Berarti kita tanya ke diri kita. Apa emangnya tadi yang diamkan? Gitu. Yaitu the mixture of campuran apa? Flour, milk, and eggs sama water. Flour, milk, eggs, dan water. Ya, tepung, susu, telur, dan air. Benar nggak? Aku ulangin lagi ya. Tadi di tahap 1 dia bilang whisk, katanya kocok. Kocok tepung, susu, telur bersama-sama dengan atau sekaligus 15 ml air. Oke, until they form a smooth batter, sampai mereka membentuk satu adonan yang smooth, yang lembut, yang halus gitu ya, yang sudah tidak rough, sudah tidak kasar. And set it aside, lalu didiamkan. Terus pertanyaannya kayak gini, apa tadi yang didiamkan? Nah, yang didiamkan tadi adalah campuran apa tadi? Tepung, susu, gula, dan air. Jadi jawabannya yang, flour, milk, and eggs. Flour, milk, and eggs ya. Jawabannya yang A. Di sini waternya ternyata nggak dimasukkan ya, karena yang dicampur itu flour, milk, eggs together ya. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman jawab yang C juga nggak masalah ya, karena itu juga merupakan sebuah campuran gitu ya, campuran tepung, susu, telur, dan air sebenarnya. Tapi kalau di awal memang dia cuma bilangnya 3 aja ya, tepung, susu, dan telur gitu. Jadi lebih tepat yang A ya. Jangan lupa tadi tanya ke diri kita, and set what aside, apa yang harus didiamkan gitu. Jadi pertanyaan nomor 14. Sekarang kita masuk ke nomor 15. The following are needed to make summer fruit pancake, except
Nah, hal-hal di bawah ini dibutuhkan ya, need itu artinya butuh, teman-teman. Kalau needed itu artinya dibutuhkan. To make summer fruit pancake, except hal-hal di bawah ini dibutuhkan untuk membuat summer fruit pancake, kecuali, nah di sini kita akan masuk ke bagian ingredients ya teman-teman ya. Ingredients, kita lihat 150 gram tepung dibutuhkan, 100 ml air dibutuhkan, 45 ml vegetable oil atau 45 ml minyak sayur dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan adalah 2 onion ya, yang dibutuhkan 2x. Onion itu artinya bawang ya, teman-teman. Onion artinya bawang. Vegetable oil tadi, vegetable artinya sayur, oil artinya minyak. Jadi itu minyak sayur gitu ya. Jadi yang tidak dibutuhkan adalah yang C, 2 onions ya, atau 2 bawang. Nah, kita lihat sekarang nomor 16 nih. The following step, which is irrelevant in the text above, is tahap di bawah ini yang irrelevant. Nah, irrelevant artinya apa, Kak? Kita lihat ya, irrelevant itu teman-teman dari, aku jelasin di sini aja. Irrelevant itu dari awalan ir ditambah dengan relevant. Relevant itu dalam bahasa Indonesia kita sebut juga relevan ya. Atau dalam bahasa lebih sederhana kita sebut nyambung. Nah, ir teman-teman sama seperti un tadi ya, unnecessary, uncertain. Ir ini adalah awalan yang menegasikan atau awalan yang menidakkan. Berarti kalau relevant artinya relevan atau nyambung, irrelevant artinya tidak nyambung ya, atau tidak berkaitan. Nah, kita lihat the following step which is irrelevant in the text above is, tahap di bawah ini yang nggak relevan dengan teks di atas adalah, nah, kita lihat ya, ini ada metodenya. Yang pertama, whisk the flour, milk, and eggs together with 15 ml of water until they form a smooth butter and set it aside. Nyambung ya? Ini tahap yang pertama. Sorry. Jangan aku checklist, kesana itu jawabannya karena kita diminta yang irrelevant. Oops, mau tulis, mau hapus, kita hapus yang ini. Oke. Oops, kok nggak mau hapus dia. Oke, yang B ya, kita lihat yang kedua. For the coulis, puree the raspberries with a splash of water. Nah, kita lihat yang nomor 2 di bawah. For the coulis, pour the raspberries with a splash of water. Nah, ini salah ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya di sini puree, di sini pour. Ulangin lagi. Di sini puree, di sini pour. Pour itu artinya menuangkan. Oke. Pour ini artinya menuangkan. Oke. Kalau puree itu sebenarnya salah satu bentuk makanan ya teman-teman. Jadi salah satu bentuk olahan. Puree itu sesuatu yang sudah dihaluskan. Misalnya kalau teman-teman ketemu namanya apple puree atau puree apel gitu ya. Itu sebenarnya apel yang bentuknya sudah hampir mirip dengan jam, yang sudah hampir mirip dengan selai gitu ya. Tapi masih ada chunks-nya, masih ada potongan apelnya yang cukup gede di situ. Terus teksturnya tidak selengket jam ya, tidak, karena gulanya belum cukup banyak. Jadi lebih kecampuran air gitu ya, air dicampur potongan apel sama dicampur gula terus dikocok gitu. Nanti akan membentuk puree. Gitu. Nah, itu beda ya. Beda pour. Pour itu menuangkan, beda dengan puree. Puree itu kayak apa ya? Seperti ya seperti itu ya tadi ya, seperti apel yang sudah hancur terus ditambah sama air sama gula ya. Puree itu enak misalnya buat dicampur ke es krim gitu, atau dicampur jadi toppingnya yogurt misalnya, itu juga enaknya puree. Atau mirip seperti kompot gitu ya si teksturnya. Nah, kunci jawabannya yang B ya teman-teman ya, karena puree sama pour tadi itu beda. Nah, berikutnya 17. Imperatif. Nah, ditanya the sentences below is imperative. Yang mana yang imperatif di sini? Nah, imperatif seperti kita tahu ini adalah kaidah. Aku ulang tulisannya. Kaidah
kebahasaan teks prosedur. Oke, apa yang disebut dengan kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan itu artinya struktur bahasa yang digunakan dalam sebuah teks prosedur. Nah, teman-teman nanti akan mengenal paling tidak 3 ya kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke, yang pertama, teman-teman tadi akan mengenal imperatif. Imperatif itu artinya kata perintah, teman-teman. Oke, kata perintah. Kata perintah dalam bahasa Inggris tidak terlalu sulit. Katanya sama. Misalnya kalau teman-teman bilang eat untuk makan, ya kata perintahnya juga eat, gitu ya, makan, gitu. Atau makan, ayo makan, gitu. Nah itu eat, ya. Nah, itu kata perintah. Dalam teks prosedur, jelas ada kata perintah. Kayak tadi, pour, mix, whisk, itu semuanya adalah kata perintah. Tuang, campur, kocok, nah itu adalah kata perintah. Yang kedua, ini adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini kata hubung waktu. Oke, kata hubung waktu. Contohnya apa? Berikutnya. Nah, setelahnya. Lalu, nah itu semuanya konjungsi temporal. Apakah ada di teks prosedur? Ya, jelas ada. Misalnya mau masak mie instan gitu. Misalnya mau masak mie instan. Tuang 250 ml air ke dalam panci. Lalu panaskan panci berisi air tersebut di atas kompor. Berikutnya tunggu sampai air tersebut mendidih. Nah lihat ya semuanya ada konjungsi temporal dan ada juga imperatif tadi ya. Nah, yang ketiga itu ada juga namanya bilangan ordinal atau bilangan urutan. Ya, bilangan urutan contohnya apa? Pertama, kedua, dan seterusnya. Itu juga bisa ya dipakai untuk menggantikan kalau misalnya kita bosan pakai konjungsi ordinal, konjungsi temporal. Kita bisa pakai bilangan ordinal. Pertama, masukkan 250 ml air ke dalam panci. Kedua, letakkan panci di atas kompor, lalu tunggu hingga mendidih. Nah gitu ya, itu disebut dengan bilangan ordinal. Nah ini teman-teman disebut dengan ketiganya, ini adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur biasanya pada umumnya atau malah hampir semua teks prosedur pasti mengandung yang 3 ini. Imperatif, kata perintah, berikutnya ada konjungsi temporal atau kata hubung waktu, dan yang ketiga ada bilangan ordinal atau bilangan urutan. Nah di sini ditanya, the sentences below, which one of the sentence below is imperative? Yang mana dari kalimat di bawah ini yang imperatif? Oke, atau yang merupakan kata perintah. Yang pertama ada kata hello. Halo. Nah, halo ini bukan kata perintah ya, tapi ini kata sapaan. Sapaan atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya greetings. Oke. Lalu yang kedua, here it is. Here it is itu artinya, nah ini gitu. Atau misalnya kalau kita habis makan, habis masak ya dulu. Tapi nggak tahu ini zaman yang aku kecil. Kayaknya apakah kalian masih terlalu kecil? Tidak tahu tuh dulu chef Farah Queen ya, dia suka bilang, voila, here it is gitu. Here it is ya ini gitu. Silakan gitu ya. Nah ini juga bukan kalimat perintah. Yang ketiga, oh enggak, Chef Farah Queen dulu suka bilang this is it ya. This is it. Nah itu sama kayak here it is gitu. Voila gitu ya. Artinya adalah ini silakan gitu. Kayak mau menunjukkan kita habis makan here it is gitu. Yang ketiga ada I like it. Saya suka, saya menyukainya. Nah, ini juga bukan kalimat perintah ya. Ini hanya expression of expression of admiration atau ungkapan kekaguman, ungkapan kesukaan. Nah, yang benar adalah yang D. Come here, datang ke sini. Nah, itu perintah ya. Come here, datang ke sini. Nah, teman-teman tadi jangan lupa lagi ya istilahnya namanya imperatif atau kata perintah. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya,
Soal nomor 18 kita sudah hampir selesai. One of the imperative sentences that has a function as an instruction except. Nah, one of the imperative sentences that has a function as an instruction. One of the imperative sentences, satu dari kalimat perintah yang memiliki fungsi sebagai instruksi, kecuali, mana nih di bawah ini, kalimat perintah yang memiliki fungsi sebagai instruksi atau suruhan. Yang mana? Follow me. Kita lihat dari yang bawah ya. Follow me. Ini artinya ikuti saya. Apakah ini imperatif? Ya. Apakah ini perintah? Ya. Berikutnya sit down. Duduk. Nah, ini juga ya, ini juga merupakan imperatif dan juga perintah. Yang ketiga, open the door. Buka pintunya. Ini juga imperatif dan juga perintah. Yang terakhir adalah after me. After me itu artinya setelah saya. Apakah ini perintah? Tidak ya, ini juga bukan imperatif. Jadi jawabannya yang A. Ayo ya teman-teman, kita harus retain kata-katanya imperatif ya. Imperatif itu artinya kalimat perintah, kata perintah. Berikutnya nomor 19, kita hampir selesai. We use imperative sentence when kita menggunakan kalimat imperatif saat, nah saat apa nih? Yang A, we want to do something for others. We want to do something for others. Kita ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Benar nggak? Nah, ini keliru ya. Ini salah. Bukan kita yang pengen, bukan kita pengen melakukan sesuatu ke orang lain. Yang B, we want others to do something. Kita mau orang lain melakukan sesuatu. Nah, ini sejauh ini yang paling benar ya. Ya kalimat perintah digunakan itu untuk karena kita mau orang lain melakukan sesuatu. Contohnya misalnya kayak tadi, sit down. Ya, kita memerintahkan dia untuk duduk karena kita ingin dia duduk. Yang C, we want to do something together with others. Kita mau melakukan sesuatu bersama-sama dengan yang lain. Apakah ini benar? Nah, ini juga salah ya, bukan bersama-sama dengan orang lain. Yang D, we don't want to do anything. Kita nggak mau melakukan apapun. Ya, ini namanya mager ya, malas gerak gitu. We don't want to do anything. Kita nggak mau ngelakuin apa-apa. Yang ngapain merintah, gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. We want others to do something. Kita mau orang lain melakukan sesuatu. Terakhir, ada nomor 20. When someone wants to reject what someone asks to him, her to do, he, she can say. Nah, when someone wants to reject ini artinya apa teman-teman? Artinya adalah menolak. Ya, reject itu artinya menolak. Ya, saat seseorang ingin menolak what someone asks to him, her to do, jika seseorang ingin menolak apa yang diperintahkan orang lain kepadanya, dia bisa bilang apa? Nah, di sini kita akan belajar namanya sentence of rejection atau kalimat penolakan. Nah, mana nih kalimat penolakan? Yang mana? Yang A, yes please. Nah, yes please ini jelas bukan penolakan ya. Yes please, iya silakan. Ini bukan penolakan. Yang B, no, not at all. Tidak sama sekali. Ini juga bukan kalimat penolakan ya, teman-teman, hati-hati. Not at all itu bukan kalimat penolakan. Malah ini artinya bisa jadi sama-sama ya, sama-sama kalau bentuknya lebih keren. Orang bisa bilang thank you, kita bisa bilangnya nggak cuma you're welcome, salah satunya kita bisa bilang nothing at all atau not at all gitu. Artinya nggak masalah sama sekali gitu atau no problem gitu ya. Bukan not at all ya. Yang D, I will, saya akan atau saya akan melakukannya. Nah, itu juga jelas bukan kalimat penolakan. Yang kalimat penolakan adalah yang C, I'm sorry I can't. Maaf banget, saya nggak bisa. Itu kalimat penolakan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman ya untuk pembahasan tryout bahasa Inggris untuk kelas 9. Materinya tadi kita udah merangkum cukup banyak ya. Kita tadi udah merangkum ada yang tadi di awal kita berbicara tentang apa? Tadi di awal kita ada berbicara soal kita tadi berbicara soal certainty and uncertainty ya.
expression of certainty and uncertainty. Berikutnya kita juga berbicara tentang asking for repetition. Ya, ini masih kita berbicara tentang asking for repetition. Bagaimana caranya? Apa aja kalimatnya? Berikutnya kita berpindah ke tadi ini ya teks iklan. Ya, ini juga ada teks iklan. Berikutnya kita juga tadi berpindah ke teks prosedur. Berikutnya tadi kita juga membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir kita tadi membahas mengenai imperatif dan sentence of rejection. Nah, kira-kira hari ini itu aja teman-teman materi dari kakak. Semoga bermanfaat ya ilmunya. May the work you have done today bring you joy and happiness, and may the lesson we have learned today become beneficial. Semoga pekerjaan yang sudah teman-teman lakukan hari ini dapat membawa kebahagiaan ya, dan semoga pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dapat menjadi bermanfaat. Nah, tunggu.